Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kita yang akan menyaksikan lanjutan Liga Champions antara Barcelona yang berhadapan dengan Dortmund. Leg pertama lanjutan Liga Champions bermain di Montjuic Stadium. Ya, hari ini gua akan ulas dan kupas tuntas mempreview pertandingan yang akan berlangsung nanti Barca dan Dortmund, dan gue juga mau mengajak kalian untuk menyuarakan pendapat atau kira-kira memberikan argumen apa yang harus dilakukan oleh Barcelona. Mengingat ya jadwal yang sangat padat, 3 hari game, 3 hari game, 3 hari main, 3 hari main. Jadi stamina memang sangat terkuras, dan dengan beberapa informasi yang baru saja gue baca, nanti gue berikan kepada kalian tentang para pemain, kira-kira siapa aja starting line up yang ideal untuk Barcelona berhadapan dengan Dortmund. Oke? Tapi sebelum lebih lanjut gua mau absen-absen dulu buat karbol-karbol mania di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dimanapun kalian berada, yang lagi kerja juga di luar negeri. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Yang baru masuk kerja lagi, semoga kalian fresh, dan yang lagi sakit diangkat penyakitnya, dan yang sukses semakin sukses. Oke? Dan jangan lupa juga, gue mau ngingetin, karena Ball Position ini selain Karbol Mania yang nonton video ini, masih banyak yang nonton tapi belum subscribe, apalagi di TikTok. Ya, gue ngerasa di TikTok tuh nggak dateng atau nggak mampir ke YouTube ya. Makanya kalau di sini ada yang nonton gue atau tahu gue dari TikTok, coba boleh di absen, karena gue ngerasa yang di TikTok itu ya dia ngelihat TikTok aja, dia nggak tahu ada yang namanya YouTube, nggak tahu ada yang namanya Instagram, nggak tahu ada yang namanya X, nggak tahu berita-berita lain selain TikTok, FYP, tiap hari scroll dia nggak nge-convert atau berkunjung langsung ke YouTube. Oke, langsung saja ya, udah absen nih gua, karena nanti pertandingan yang sangat menentukan, krusial juga, di mana kondisi Barcelona sekarang ini memang benar-benar setiap pertandingan tidak boleh kalah. Ini sejalan dengan prinsip yang dipasang oleh Hansi Flick ya, bahwa dia tidak memikirkan apapun selain menang tiap match, menang tiap match, menang tiap match. Nah, kita mulai sebelum menyusun starting line up. Ada beberapa berita tentang pemain Barcelona ya, di antara mungkin Frenkie de Jong. Kalian udah tahu kalau Frenkie de Jong menolak untuk ya keluar dari Barcelona. Ya, ada beberapa tim yang sempat mengajukan penawaran kepada Frenkie de Jong, tapi de Jong yakin dengan stay di Barcelona dia akan berkembang dan membantu Barcelona lebih baik lagi. Jadi de Jong ini sekiranya akan diperpanjang sampai 2026. Oke? Nah, selanjutnya ada dari Inigo Martinez yang kemarin nggak main melawan kemarin ya? Dia nggak main di match sebelumnya, dan lawan Real Betis dia nggak main. Dan kabarnya kali ini Inigo Martinez dalam keadaan fit ya. Tentang pengajuan banding atau pengajuan gugatan yang dilakukan Osasuna juga sepertinya tidak bisa dimenangkan oleh Osasuna, karena ya bukan masalah yang berat dan ada pertimbangan yang harus ada keputusan berat gitu, enggak ya. Inigo Martinez sudah fit dan bisa main ya. Kita nggak tahu apakah Inigo Martinez atau Araujo di sana. Yang jelas Dani Olmo belum bisa bergabung dengan tim ya. Jadi dari vonis awal setelah cedera, Dani Olmo divonis bisa melakukan atau bisa bermain berhadapan dengan Dortmund, tapi ternyata dia belum cukup fit, dia belum cukup maksimal penyembuhan di kakinya dan main melawan Dortmund. Dan Olmo baru tersedia bermain kala nanti Barcelona berhadapan dengan Leganes. Nah, selanjutnya ada Rafinha nih. Kalian pasti nanya kabar Rafinha itu gimana sih? Sebenarnya Rafinha mentality ini luar biasa ya. Mental yang dimiliki oleh Rafinha itu memberikan energi yang positif, terutama buat ade-adean lah sekiranya ya. Istilah kata bahasa kita ade-adean. Ya, pemain muda itu ngerasa dia ikut energi positif dan terbawa mentality
yang dimiliki oleh Rafinha, yaitu mental kemenangan. Kemenangan cetak gol, kemenangan cetak gol. Walaupun Rafinha juga udah mengakui bahwa dia lost control dalam beberapa pekan terakhir, terutama lawan Argentina. Setelah Argentina, Atletico Madrid dan Real Betis, dia lepas kontrol. Tapi orang-orang atau pemain Barcelona ini banyak yang suka dengan Rafinha. Bahkan beberapa pemain mengatakan bahwa ya kapten utama sebenarnya Rafinha. Rafinha kapten bukan cuman sebatas ada ban kapten di tangan, tapi jiwa leadershipnya Rafinha, kepemimpinannya Rafinha itu mampu mendongkrak semangat dan mentalitas para pemain di Barcelona. Itu. Jadi Rafinha dengan keadaan 100% dan yakin bisa bermain berhadapan dengan Dortmund. Lamine Yamal yang belakangan ini, enggak belakangan sih ya, di match terakhir terlihat beberapa error dari Yamal ya. Dribblingnya terbaca lawan ya, bahkan lebih banyak persentase Yamal bolanya kehilangan bola atau berhasil direbut oleh lawan dibanding suksesnya dribbling. Walaupun dribble sukses Yamal ini jauh di atas rata-rata, apalagi di La Liga paling banyak udah pasti Yamal. Ya di Eropa paling banyak masih Yamal tuh dalam hal perihal dribbling dan melewati 1-2 pemain. Jadi bahkan sampai mengganti profile picture di Instagram. Jadi apa ya, gue lupa itu, one mission apa. Jadi target selanjutnya, misi selanjutnya gitu, sampai diganti foto profil. Ya itu nggak apa-apa, anak-anak Gen Z ya. Dan kalau itu bagus buat motivasi Yamal, jadi harusnya dia tampil nggak ada aneh-aneh. Nah seperti itu. Berarti kan di tengah bolong tuh ya, di belakang Robert Lewandowski, yang mudah-mudahan Robert Lewandowski duluan yang main, itu agak bolong tuh. Nah, bagaimana kondisi pemain-pemain yang lain? Christensen juga udah gabung. Bersama tim ya. Jadi udah ikut latihan. Bahkan Szczęsny dan Ter Stegen tuh juga udah latihan bareng. Nah, ini yang menarik Ter Stegen nih, dengan kelapangan dada, dengan kerendahan hati ya, dengan kualitas yang dia miliki, dia nggak mau berperilaku aneh-aneh. Ya, bahkan dalam press con atau ya talk show gitu ya, teman-temannya dengan media gitu, dia berbicara bahwa dengan sembuhnya Ter Stegen itu bukan masalah buat saya. Ya, saya datang sebagai kiper, saya ditunjuk oleh pelatih, saya memang menggantikan Ter Stegen kala itu. Tapi kalau memang Ter Stegen sudah fit dan bisa bermain, dan pelatih menunjuk Ter Stegen atau bukan saya yang ditunjuk sebagai penjaga gawang, itu bukan masalah buat saya. Kelas Szczęsny ya. Dan yang diberitain kiper, kalian sadar nggak sadar, Szczęsny dan Ter Stegen bro. Inaki P-nya kayak udah nyerah kali ya, Inaki P-nya ya. Ya itu, dia bilang nggak masalah ya. Walaupun saya di bangku cadangan, ada kiper yang ditunjuk oleh pelatih sebagai penjaga gawang menjadi line up atau yang bermain, ya itu bukan masalah besar buat saya. Yang penting ketika saya diberikan kesempatan, ketika saya ditunjuk sebagai line up untuk memperkuat tim sebagai penjaga gawang, saya akan tampil semaksimal mungkin. Itu kelas ya. Jadi itu di penjaga gawang. Dan sebelum kita lanjut menyusun prediksi atau starting line up versi kita masing-masing, kenapa masing-masing? Karena gue juga pengen lu komen prediksi atau line up yang lu inginkan berhadapan dengan Dortmund. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Barcelona? Harus klinis, harus efektif, tidak egois, mindsetnya adalah menang, dan yang terakhir minimalisir atau jangan sampai melakukan blunder. Ya, blunder nih bisa lepas bola terus hilang, kena counter goal, atau offside trap yang gagal, offside trap atau pelanggaran-pelanggaran yang tidak penting sehingga merugikan diri sendiri dan tim. Pelanggaran yang masih jauh, entar kartu kuning, entar misses neck match, pelanggaran yang merugikan, entah tangan iseng jahil-jahil ada penalti. Kalau gitu jangan sampai dilakukan oleh Barcelona. Ya, bukan mengharuskan kayak pragmatis banget, enggak. Pragmatis dalam hal mengincar kemenangan. Ya, gue yakin nggak ada Barcelona bertahan, nggak ada. Ya, mengingat Hansi Flick memiliki rekor yang cukup apik ketika menjamu Borussia Dortmund. Hansi Flick berjumpa dengan Dortmund 6 kali 6-6-nya menang. Bayangin tuh.
ya. 6 kali 6-6-nya menang. Jadi tadi udah ada faktor yang gue paparkan, 5-5-nya itu jangan sampai ada satupun yang error. Seperti itu ya. Blunder, aduh jangan offside trap lepas, aduh jangan kerebut bola di tengah, tinggal 1 lawan back, ya pelanggaran kartu merah, Araujo hati-hati, Araujo kartu merah ya, Kubarsi hati-hati di belakang karena kartu merah, gue nggak siap gitu kayak lawan Benfica lagi, kayak main 10 pemain di Liga Champions, nggak siap itu guys. Nah, kalaupun bisa menciptakan ruang atau kalaupun bisa melakukan penyerangan terhadap lawan, lihat nih siapa posisi yang lebih menguntungkan atau siapa yang memiliki probabilitas untuk mencetak golnya itu besar. Kalau udah gocek-gocek 1, 2, 3, 4, 5 ketagihan gitu sampai kiper-kiper mau digocek tapi susah, atau ada momen yang harusnya dipasing nggak dipasing, itu dikurang-kurangin. Ya, kita punya striker yang udah terstruktur. Hansi Flick udah mau banget memaksimalkan Robert Lewandowski. Gimana caranya mengaktifkan striker tersebut? Ya disuplai bolanya. Nah, ini penyuplainya nanti. Nah, kita bahas nih siapa yang bisa nyuplai nanti nih. Selain itu, pemain yang bukan starting line up ini juga harus tetap dalam keadaan siap. Karena bisa jadi semakin menuju ke partai final, semakin jauh melangkah Liga Champions, udah bukan masalah kayak dari starting line up lagi nih. Kadang-kadang harus ada pemain yang masuk jadi pembeda, kadang-kadang harus ada clutch playernya, kadang-kadang harus ada orang-orang yang memecahkan kebuntuan, bahkan ada yang hoki di situ. Karena gue ngerasa nih lu mau bantah silakan. Gua ngerasa Barcelona Dortmund secara mentalitas, kualitas, taktikal itu Barcelona semuanya ada di atas Dortmund. Masalah lawan Dortmund nanti adalah beruntung atau enggak. Kalau lagi beruntung menang, kalau enggak beruntung, sebagus apapun kualitas Barcelona ya, tren positif atau record yang lagi luar biasa Barcelona Dortmund atau Barcelona secara pribadi, enggak ada apa-apanya kalau enggak beruntung. Itu ya. Rapinya juga pada nih karbol mania di sini pada komen, ayo Rapinya Barcelona mode kompetisi, Rapinya mode UCL, silakan. Karena Rapinya nggak boleh lagi ada yang namanya protes berlebihan, Rapinya nggak ada lagi yang namanya lepas kontrol. Karena apa? Karena Rapinya harus sadar bahwa Rapinya terutama bahkan di Liga Champions dia jadi spotlight, dan Rapinya dia juga harus sadar bahwa dia pemain besar dan dia sedang berada dalam radar kandidat peraih Ballon d'Or. Itu Ballon d'Or bukan cuma masalah di dalam lapangan, atribut skill individu yang dimiliki pemain, tapi juga attitude. Ya, kalau menjadi musuh masyarakat itu agak susah untuk mendapatkan Ballon d'Or ya. Karena bisa menjadi teladan di luar maupun dalam lapangan. Rapinya leadershipnya udah, klinisnya udah, create chance, cetak golnya udah ya. Attitude jangan sampai jadi musuh masyarakat, karena Barcelona nggak ada yang namanya musuh masyarakat. Ingat, Barcelona point of view-nya adalah masyarakat. Jangan sampai rakyat memusuhin rakyat ya, harus bersatu. Itu. Kalau ditindas sama pemerintahan, ya udah lawan dengan prestasi, lawan dengan ya udah gue ceritain lah di episode sebelumnya. Itu yang harus disadari oleh Rapinya. Pemain cadangan udah gue bahas juga ya, siapa tahu yang menjadi clutch player. Oke, sekarang saatnya kita susun starting line up, prediksi starting line up Barcelona lawan Dortmund. Bukan prediksi sih, tapi yang gue pengen, karena kalian juga pengen pasti punya starting line up masing-masing. Silahkan di komen nanti. Langsung aja 4-2-3-1 harus kudu bin wajib, dan winning team harus ada di situ. Jangan sampai ngerombak starting line up. Rotasi boleh tapi jangan merombak winning team. Kiper maupun Ter Stegen udah sembuh, tapi gue ngerasa pergantian atau tugas Szczęsny menggantikan Ter Stegen bukan sama porsinya, bukan di bawahnya, tapi di atas Ter Stegen. Terbukti masih dalam kondisi unbeaten selama Januari. Ya, jadi apapun yang terjadi, Stegen udah sembuh, tetap penjaga gawang Szczęsny. Silahkan kalau mau bantah ya.
Kalian mau pragmatis kayak waktu Madrid di final ada Lunin bagus sepanjang season, tapi di final ada si Courtois yang dimainin. Enggak. Ya, kayak ada di Indonesia bahkan ada Martin Paes, ada Emil yang dipasang masih Martin Paes. Tetap gua konsistensi, bukan hanya sekedar konsistensi, tapi peran yang diambil oleh Szczęsny menggantikan Stegen itu jauh di atas Stegen. Jadi Szczęsny harus menjadi kiper. Mau dalam keadaan ringan, mau keadaan yang sedang, atau mau keadaan berat, Szczęsny kiper. 2 central back, langsung aja Kubarsi dan Inigo. Buat Araujo, ntar dulu, gue masih deg-degan. Awareness defense kadang-kadang sama blunder atau komunikasi lini belakang, offside trap itu sering gak kena kalau ada Araujo gitu. Nah, secara komunikasi, secara individual Araujo sama Martinez itu mungkin lebih kuat Araujo, endurance, bola atas, duel 1 lawan 1, ya tabrakan, strength itu masih Araujo. Tapi untuk bermain sebagai unit, ya kita harus lihat sampingnya siapa untuk menjaga unit belakang. Kubarsi dan Inigo masih lebih bagus daripada Kubarsi dan Araujo. Ya, bukan berarti Araujo di bawah Inigo Martinez secara atribut skill. Itu Inigo, Kubarsi. Lalu di sebelah kanan, ini lagi nggak bisa diganti ya, karena apa? Cadangannya juga nggak ada. Hector Ford belum bisa gantiin di situ. Sebelah kanan langsung Jolas Konde. Di sebelah kiri Balde. Ya, di sebelah kiri Balde. Ini lagi oke Balde nih trennya. Jangan egois aja. Jangan, kemarin kayak lebih banyak rebutnya Balde itu daripada berhasil melakukan dribbling. Di tengah kita butuh yang lagi semangat, ya, yang lagi mau nemuin lagi jati dirinya. Ada Frenkie de Jong di situ dan Pedri Potter, ya, Frenkie de Jong dan Pedri Potter. Nah, udah itu aman. Di kanan Lamine Yamal tetap dikasih nih ya, biar dia ada motivasi, karena lawan Real Betis dia nggak terlalu bagus. Biar ada acuan, biar ada pecutan lagi bahwa nanti ini di Liga Champions silakan unjukkan, keluarkan semua kemampuan Yamal, tapi jangan egois. Sebelah kiri Rapinya nggak ada Ferran Torres di situ, nggak ada Gavi taruh situ, nggak ada Fermin taruh situ, nggak ada Ansu Fati. Rapinya kalau mau babak kedua nanti kita otak-atik. Striker Robert Lewandowski, ya, Robert Lewandowski. Oh, tapi kan Ferran golin lawan Dortmund gitu. Lewandowski juga banyak golin ke Dortmund. Lewandowski udah lebih mengerti bagaimana berhadapan dengan tim Bundesliga. Lewandowski. Nah, attack midfieldnya, sorry buat fans Gavi, gue taruh di situ Fermin Lopez. Ya, Fermin Lopez. Itu babak pertama. Ya, kalau susah, kalau deadlock, kalau Dortmund gue nggak tahu ya dia defense total atau enggak. Kalau susah, babak kedua, kalau mau masukin Ferran, yang diganti Robert Lewandowski. Gitu ya. Kalau mau tetap ada Rapinya, yang diganti Fermin ditarik, Rapinya ditaruh tengah di belakang Robert Lewandowski. Fermin Lopez diganti sama Gerard Martin masuk, ya dia gantiin, dia mundur ke belakang, tukar sama Balde jadi sayap. Itu sejauh ini yang yang ada di pikiran gue seperti itu. Ya, kalian sama apa enggak? Ya, jadi kira-kira seperti itu aja lah. Kalau udah 2-0, wih gile kalau udah 2-0. Ya kalau udah menang, sekiranya buat nyimpan tenaga, atau Pedri udah ngap ditimpa kiri kanan gitu atau siapa, boleh ganti, tapi Pedri di menit 80-an dari Garcia masuk di tengah gitu biar lebih defense. Kalau enggak Casado main, Gavi jangan jadi IMF. Ya, Gavi jangan jadi IMF. IMF-nya Rapinya main di wing dulu, wing kiri. Ya, kalau udah di babak kedua udah agak ngacak lagi dari Dortmundnya, taruh Rapinya di tengah. Itu ya, jadi dari gua di situ babak kedua kalau mau ganti, kalau misalkan nggak dapat supply Robert Lewandowski, Ferran masuk ganti Robert, yang tadi Fermin ditarik ganti Hector Ford, tapi Rapinya ditaruh tengah, Hector Ford taruh belakang, Balde dimajuin. Itu starting line up versi gua ya. Tapi cara mainnya gimana bang? Cara mainnya jangan seperti lawan Real Betis lawan Barcelona kemarin, Barca. Ya itu formasinya kalau lagi nyerang bahkan 2-2-4. Kalau enggak 2-1-5.
kalau lagi attack. Itu bahaya, riskan kalau lawan punya wing yang bagus, penyerang sayap yang bagus. Apalagi ada Guehi kan lagi top score. Nah, jangan main kayak Betis. Gimana maksudnya main kayak Betis? Fullback dan wingbacknya naik nih. Konde sama siapa? Balde naik dua-duanya. Kubarsi geser kiri, ada Hugo kanan, De Jong turun. Tengahnya kosong. Tengahnya kosong. Kalau mau tetap satu-satu aja ya. Balde yang naik, Konde jangan terlalu jauh, jagain Yamal ya, seumpama lepas bola. Jadi geser ke kiri, Kubarsi ke kiri, Araujo Inigo ke kiri, Inigo ke tengah, ada Konde di sebelah kanan. Jadi kayak gitu aja. Tetap jadi pivotnya ini double. Jadi ada De Jong dan Pedri maju. Kalau kemarin ada porsi 2-1-5 itu gue lihat di reposan gue. 2-1 kok 215 sih? Kurang dong. 21 2125. Kayak gitu ya. Jadi silakan dikomentarin ya, kalau ada yang nggak setuju dikomentari. Kalau mungkin lu juga punya info terbaru seputar Barcelona, dan coba kalian susun starting line up versi kalian. Siapa yang harus main duluan, winning timnya siapa, starting 11-nya siapa yang duduk di bench dan menjadi subs di babak kedua atau memecah kebuntuan. Oke? Semoga Barcelona bisa menang dan kita happy bareng-bareng karena timnas U17 sudah masuk Piala Dunia ya. Happy, dan terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa nonton terus Dance TV, ada gua sebagai host di sana yang dengan tamu yang kredibel di bidang sepak bola, expert atau pandit. Terima kasih yang udah selalu nonton video gua, like, komen, dan subscribe, yang sudah menyiapkan waktu dan kuota untuk nonton. Semoga semua dalam keadaan sehat dan semoga lu semua makin sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.